Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. 1 minggu telah berlalu, Cokorda D. Anyar telah kembali untuk menanyakan hasil perundangan Ikram Bangan. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kau tahu, Ikram Bangan, jika perjodohan ini jadi, kau sekeluarga akan dibuatkan sebuah rumah gedung dan disuruh pindah ke Denpasar. Tentang kehidupan masa tuamu, tak perlu memikirkan. Kau hanya ongkang-ongkang kaki saja, karena semua keperluan dijamin oleh Cokorda D. Anyar. Tentang anakmu, dia akan hidup bahagia bersama Cokorda Jantra. Ya, memang sudah kubayangkan betapa kebahagiaan akan menyelimuti bila Tantri nikah dengan anak Cokorda D. Anyar. Tapi aku tak punya daya untuk memaksa Tantri. Made Trisna menjadi putus asa dan penasaran sekali pada sahabatnya itu. Kalau aku boleh bertanya, katanya, siapa gerangan pemuda yang dikasihi oleh anakmu itu? Apakah dia tampan, gagah, anak orang bangsawan tinggi, punya sawah ladang berhektar-hektar, punya ternak berkandang-kandang, dan punya harta bergudang-gudang, hingga mata dan hati anakmu tak dapat dialihkan kepada yang lain lagi? Pemuda itu bernama Nyoman Dwipa. Dia tinggal di desa Jangersari, dan agaknya bagi Tantri, sawah, ladang, atau ternak, atau harta kekayaan itu bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan nilai kasih sayang yang dipadunya dengan Nyoman Dwipa. Rasa putus asa dan penasaran yang menggelorai hati Made Trisna lama-lama berubah menjadi kejengkelan dan rasa muak, yang akhirnya berubah pula menjadi rasa benci terhadap sahabat lamanya itu. Dianggapnya Ikram Bangan keterlaluan tolol. Baiklah Ikram Bangan, kata Made Trisna seraya berdiri. Kalau begitu putusanmu, memang tak bisa aku memaksa. Tapi terus terang, ku katakan bahwa sebagai manusia hidup, kau terlalu bodoh untuk tidak mau menerima lamaran Cokorda D. Anyar. Terserahlah, kau mau bilang apa sahabatku? Jawab Ikram Bangan dengan perlahan. Mungkin aku memang orang tolol, tapi aku yakin dalam ketololan itu aku berpijak pada kebenaran dan hak pribadi yang tak bisa diganggu gugat. Made Trisna memacu kudanya dengan kencang. Hatinya mencaci maki habis-habisan Ikram Bangan. Denpasar, sebuah kota besar dan bagus di Pulau Bali. Beberapa buah pura besar yang sangat indah bangunannya terdapat di sana. Di tengah-tengah kota terdapat sebuah gedung besar yang atapnya berbentuk candi. Tak ada satu orang pun di Denpasar yang tidak tahu siapa pemilik gedung bagus dan besar itu. Bahkan penduduk yang tinggal di pinggiran kota pun tahu bahwa itu adalah gedung kediaman bangsawan kaya raya Cokorda D. Anyar. Waktu itu hari telah rembang. Petang, ketika Made Trisna dan kudanya sampai di pintu gerbang gedung, langsung masuk ke halaman dalam dan menemui Cokorda D. Anyar. Sebelum dia membuka pembicaraan, Cokorda D. Jantra sudah muncul pula, hingga dapatlah ia memberi keterangan sekaligus pada kedua beranak itu. Betapa terkejutnya bangsawan dan anak tunggalnya itu
tatkala mendengar penuturan Made Trisna, tatkala mengetahui bahwa lamaran mereka ditolak oleh Ikrambangan. Tak peduli alasan apapun yang dikemukakan Ikrambangan, yang nyata ini adalah merupakan satu penghinaan besar. Ikrambangan manusia tak tahu diri, tak tahu dia untung, maki Cokoda Gede Anyar. Lalu dia berpaling pada anaknya dan berkata, "Sudah, kau cari saja gadis lain. Di Denpasar ini, di Pulau Bali ini, ada ratusan gadis-gadis yang jauh lebih cantik dari anaknya si Ikrambangan itu, yang turunan bangsawan terpandang kaya raya." Cokoda Gede Jantra termangu beberapa lamanya. Mukanya yang senantiasa pucat macam orang mau mati besok, saat itu kelihatan makin tambah pucat. Seperti ayahnya, pemuda ini pun merasa terhina. Tapi hatinya benar-benar sudah terpaku pada gadis itu, hingga tak mungkin baginya untuk mencari lain gadis seperti yang dikatakan ayahnya. "Kita sudah diberi malu, Jantra," berkata Cokoda Gede Anyar. "Kuharap kau jangan memberi malu yang kedua kalinya." "Tapi ayah, aku tak sanggup hidup bersama gadis lain." Kenapa tidak sanggup? 10 gadis yang lebih cantik dari si Cantri itu bisa kau ambil jadi istri sekaligus. Cokoda Gede Jantra berdiri dari kursinya. "Walau bagaimanapun, aku mesti dapatkan gadis itu, ayah. Tidak dengan cara baik-baik, dengan jalan buruk pun bisa. Rasa malu yang kita terima akan kubalas malam ini juga." Cokoda Gede Jantra lantas berlalu dari situ. Cokoda Gede Anyar dan Made Trisna saling berpandangan. Kedua orang ini sudah bisa menduga apa yang bakal dilakukan oleh Cokoda Gede Jantra. Dan berkatalah Made Trisna, "Kalau betul itu hendak dilakukan oleh Cokoda Gede Jantra, kurasa tak ada salahnya. Itu sudah menjadi adat kebiasaan kita di sini." Hari itu sejak petang, lingkungan langit di atas kota Klungkung diselimuti kemendungan. Gumpalan hawan hitam datang bergulung-gulung tiada hentinya dari arah barat. Menjelang senja, angin keras mulai bertiup, menerbangkan debu di segala pelosok, membuat kota tenggelam dalam udara pengap. Tepat sewaktu sang surya lenyap di ufuk barat, maka hujan deras pun turunlah. Suaranya menggemuruh ditimpal oleh deru angin. Setiap telinga yang mendengarnya merasa ngeri. Sekali-sekali menggelegar guntur berkelebat kilat. Dalam tempo yang singkat, parit dan selokan di seluruh kota telah luber oleh air hujan. Sungai-sungai kecil banjir menerpa segala apa saja yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang hujan itu mereda sebentar, lalu turun lagi dengan lebih lebat. Dinginnya udara seperti merembas dan mencucuk sampai ke tulang-tulang sumsum. Dalam lebatnya curahan hujan, dalam kerasnya deru angin, dan dalam gelapnya suasana malam yang sangat dingin itu, dari jurusan timur, laksana bayangan setan, kelihatanlah 4 penunggang kuda memasuki Klungkung. Sesampainya di persimpangan jalan di depan pura, keempatnya membelok ke kiri tanpa mengurangi kecepatan kuda masing-masing. Air hujan dan lumpur bercipratan di belakang kaki-kaki keempat binatang itu. Hampir mencapai ujung jalan, salah seorang penunggang kuda menuju ke depan dan berkata, "Yang itu rumahnya. Pergilah, aku menunggu di sini." 3 pengundang kuda lainnya segera mengeluarkan sapu tangan besar yang berwarna hitam dan menutupi paras mereka dengan sapu tangan itu sebatas mata ke bawah. Kemudian ketiganya segera bergerak ke rumah kecil yang ditunjuk tadi. Seperti keadaan rumah-rumah di sekitarnya, rumah yang mereka tuju ini pun sunyi senyap. Tak satu lampu pun yang menyala, tanda seluruh penghuninya telah tidur nyenyak dalam kehangatan selimut masing-masing. Ketiga orang itu turun dari kuda. Setelah meneliti keadaan sekeliling, mereka langsung ketiganya menuju ke pintu depan. Dengan mempergunakan sebuah alat, pintu yang terkunci berhasil dibuka. Hampir tanpa suara sedikit pun, ketiga orang itu masuk ke dalam rumah. Mata mereka terpentang lebar-lebar dalam kegelapan. Selangkah demi selangkah, ketiganya bergerak. "Kurasa yang ini kamarnya," berbisik salah seorang dari yang 3
lalu mendahului kawan-kawannya maju ke pintu dan mengintai. Di dalam kamar gelapnya bukan main, tapi matanya yang tajam sanggup juga melihat sesosok tubuh yang terbaring bergulung di atas tempat tidur. "Biar aku yang masuk," berkata laki-laki bertubuh kurus. Didorongnya daun pintu. Pintu itu mengeluarkan suara berkereketan, tapi suara ini tertelan oleh suara hembusan angin deras dan hujan lebat. Dengan jari tangan terpentang lurus siap untuk menotok, laki-laki berbadan kurus ini melangkah mendekati tempat tidur. Tiba-tiba, orang yang tidur di atas pembaringan membalikkan badannya. Selimut yang menutupi sebagian wajahnya terbuka. Ketika dia bangun, dengan cepat orang ini segera membentak. Bentakan apa yang akan diucapkan orang itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.